Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudari. Selamat hari Minggu. Senang bisa bertemu lagi dalam ibadah online. Saya berharap kita masih dalam keadaan yang baik-baik saja, walaupun kita masih dalam masa pandemi Corona. Tapi saya tahu dalam tema ini One Master, saya merasa Tuhan ingin menguatkan kita supaya dalam kondisi apapun juga kita bisa tetap menyembah Tuhan yang satu dan Dia memberikan terus kelimpahan buat hidup kita. Tidak peduli kondisinya seperti apapun juga. Hari ini saya akan bisa share lagi bagaimana Israel bisa memiliki banyak tuan. Padahal Israel punya 10 perintah Allah sewaktu Tuhan Allah berjanji sama mereka. The first commandment adalah apa? You shall have no other gods before me. Jangan ada Allah lain selain aku. Tapi pada faktanya, Israel memiliki banyak Allah lain. Mereka menyembah Allah-Allah daripada bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Sepertinya Israel lebih suka dengan gaya hidup bangsa lain. Akibatnya apa? Mereka jatuh ke dalam dosa, dan sewaktu Israel terbagi menjadi dua, utara dan selatan. Israel utara sekitar tahun 700 sebelum Masehi, hancur oleh Asyur. Akibat apa? Penyembahan berhala. Sewaktu Israel selatan melihat saudaranya hancur, mereka juga tidak melihat Allah sebagai Tuhan yang satu. 200 tahun Tuhan Allah masih kasih kesempatan buat Israel Selatan untuk bisa bertobat daripada Allah-Allah lain. Tapi mereka pun mengikuti saudara mereka, akhirnya mereka pun dibuang ke Babel karena apa? Hanya satu alasan, penyembahan berhala, menyembah tuan-tuan yang lain. Setelah saat itu, Israel kapok. Ya, bahkan setelah pembuangan dari Babel, mereka kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun, dan saat itu mereka tidak pernah lagi ditemukan mereka menyembah berhala. Agaknya mereka sudah sampai kepikiran mereka bahwa apa? Nggak mau lagi kami dibuang. Tapi ternyata faktanya, masih ada Allah lain, yaitu apa? Money, uang. Imam-imam pada zaman Maleaki, mereka korupsi. Ya, persembahan-persembahan domba, kambing, ataupun lembu, yang mereka persembahkan yang cacat-cacat ke bait Allah. Tapi untuk lembu yang bagus-bagus, itu mereka makan bersama keluarga mereka. Lihat ya, betapa hati mereka sudah tertawan dengan uang. Betapa kebahagiaan mereka sudah rusak oleh kebahagiaan yang mereka inginkan. Kita tahu di Matius, minggu lalu saya sudah share bahwa Matius 5-7 ini menampilkan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Lifestyle, gaya hidup kerajaan Allah. Tetapi satu pasal sebelum itu, ini mengisahkan tentang apa? Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saat itu adalah saat di mana kesuraman seharusnya terjadi di diri Yesus. Kenapa? Karena saudaranya, Yohanes Pembaptis, yang mempersiapkan jalan buat Yesus, sudah ditangkap. Ya, itu seperti kalau kita punya partner, tapi partner kita ditangkap, lalu kita bisa berpikir, bagaimana nasib kita? Tapi justru, saat itu dia ke mana? Ke daerah Israel Utara. Jadi Zebulon, Nazaret, Naftali, Galilea itu adalah wilayah Israel Utara. Mengapa dia ke sana? Ya, Matius ini mengutip daripada buku Yesaya. Kita lihat buku Yesaya 9 ayat 1-3. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak.
dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Lihat ya, di sini dikisahkan kembali bahwa apa? Ada kesuraman di dalam negeri Israel itu. Ya, di daerah mana itu? Di Zebulon dan tanah Naftali, yaitu di Israel Utara. Why? Karena saat itu bangsa Asyur sudah sampai di tanah Israel dan meluluh lantahkan tanah Israel. Mereka benar-benar merasakan kesuraman ya di sekitar 700 tahun sebelumnya. Ya, tetapi Tuhan menjanjikan apa? One day akan ada terang yang besar itu datang, dan setelah itu akan ada kerajaan yang baru, menampilkan kebahagiaan yang baru buat Israel. Akan ada sorak-sorak yang luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ya, bahkan seperti sukacita di waktu panen. Orang bersorak-sorai. Itulah yang Tuhan janjikan waktu terang itu datang. Ya, mengalahkan kondisi kesuraman itu. Itu adalah nubuat daripada Yesaya untuk saat nanti Yesus datang. Tapi apa yang terjadi? Ini adalah kondisi ekonomi Israel di zaman Yesus. Kita bisa lihat mereka terbagi-bagi. Ada golongan elit, dua kelas di atas, yaitu apa? Kelas penguasa dan pemerintah, itu 2% dari populasi. Bayangkan, hanya 2% dari populasi, itu kelas penguasa dan pemerintah, tapi mereka sangat kaya. Di bawah mereka juga masih kaya, yaitu kelas karyawan, orang upahan. Itu 5% dari populasi. Itu termasuk pejabat tentara, prajurit, pembantu. Itu masih golongan elit. Setelah itu ada kelas pedagang. Nah, kelas pedagang ini ada segelintir dari mereka juga termasuk orang yang lebih kaya, bahkan ada yang lebih kaya daripada pemerintah. Nah, tapi sebagian dari kelas pedagang itu juga termasuk kelas bawahan. Kelas bawahan ada kelas pedagang, kelas imam, lalu kelas petani. Ya, ini yang paling mayoritas. 80-90% masyarakat Israel itu benar-benar adalah nelayan dan petani. Dan mereka memiliki beban dalam menanggung pajak atas kelas pemerintah. Saya mau jelaskan sedikit di sini. Pada saat itu, pemerintahan Israel dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Dan Kekaisaran Romawi itu sering membangun jalan dari Roma menuju negara-negara yang lain, sampai akhirnya ke Israel. Dan itu butuh pajak. Dan pajaknya dibebankan ke siapa? Masyarakat kelas petani. Bahkan pedagang, imam, petani, tukang batu, dan kelas yang tidak dianggap itu dibebankan pajak buat mereka untuk membangun jalan-jalan, termasuk jalan di Israel, untuk kebutuhan militer mereka. Gaji prajurit dari mana? Pajak daripada kelas bawahan. Ya. Ada situs kelas imam. Kelas imam ini termasuk kelas petani, tapi mereka banyak bervariasi yang lebih kaya daripada kelas petani ini. Setelah kelas petani, yang lebih bawah lagi adalah kelas tukang batu, tukang kayu. Siapa itu? Yesus adalah termasuk di kelas yang lebih rendah dibandingkan kelas petani. Jadi kalau kita bayangkan ya, ternyata mungkin murid Yesus itu kelas ekonomi masih lebih baik daripada kelas keluarga daripada Yesus. Ya, kalau saya di kelas tukang kayu, saya akan bergumul untuk bisa berasosiasi dengan kelas-kelas di atasnya. Kenapa? Mentalitas kalau sudah ada strata ekonomi seperti ini, mentalitas rusak. Orang yang kelas bawah, dari kelas pedagang sampai kelas yang tidak dianggap, itu benar-benar menderita. Karena mereka ditekan terus pajaknya. Ya, selain pajak pemerintah, Kekaisaran Romawi, ada juga pajak pemerintah provinsi. Itu dari gubernur, ya Herodes itu menetapkan pajak. Ya, saat itu, zaman ini, bahkan Herodes Agung itu membangun bait Allah yang justru paling megah dibandingkan bait-bait Allah sebelumnya, dibanding zaman Daud, Salomo, ya, Zerubabel apalagi. Ini puluhan ya lebih besar daripada bait Allah yang pernah dibangun. Kenapa? Karena Herodes ingin menyenangkan rakyat, ingin mengambil hati rakyat, tapi sebenarnya pajaknya dari rakyat. Ya, ada banyak bangunan-bangunan yang lain untuk menyenangkan juga kaisar, tapi pajaknya dari kelas bawahan ini. Selain itu apalagi? Ada juga pemungut cukai yang mungkin dari kelas karyawan, karena mereka berasosiasi dengan pemerintah Romawi,
pemungut cukai ini membebankan lagi. Waktu mereka memungut cukainya, mereka rekap lagi. Mereka naikkan lagi pajaknya. Mereka bisa kerjasama dengan kepala desa. Saya mau bayangkan ya, kalau kita berada di dalam kondisi Israel saat itu, kita sepertinya bisa banyak dikerjain, kita bisa banyak pahit, kita bisa melihat kondisi yang kelas atas itu ya, sepertinya, ya kenapa? Karena yang masyarakat yang kelas penguasa dan karyawan itu memang cuma 7%-an. Dan itu banyak kan asosiasi dari Romawi. Ya, jadi inilah yang mereka alami. Ya, betapa suramnya ekonomi mereka. Ya, tapi kita lihat di sini. Sewaktu Matius 4, tadi Yohanes Pembaptis ditangkap, sebelumnya apa yang terjadi? Ya, Yesus dicobai, tetapi Yesus tetap fokus sama firman. Yesus termasuk strata yang rendah, ekonominya rendah, ya, beban pajaknya tinggi. Tapi apa? Waktu dicobai iblis, dia tetap bilang, ada tertulis. Yohanes Pembaptis ditangkap, partner dia ditangkap, yang mempersiapkan jalan buat Yesus ditangkap. Tetapi apa? The one master di sini tetap beritakan kerajaan Allah. Sewaktu dalam kesuraman hidup, orang-orang petani, nelayan, justru Yesus ke sana bukan menawarkan solusi seperti ini. Tenang, saya akan bagi-bagi duit sama kalian. Enggak. Halo, saya punya lowongan kerja. Halo, saya punya solusi bagus untuk ekonomi kita. Enggak. Di dalam kesuraman hidup itu, justru Yesus memanggil, hey, this is the good news. Apa itu? The kingdom of God. Saya akan jadi master kalian. Luar biasa. Ya, makanya ini sungguh berbeda kebahagiaan ditawarkan oleh one master ini. Ya, murid-murid Yesus mungkin tidak pernah membayangkan kebahagiaan ini. Makanya poin saya yang pertama adalah, kalau kita memiliki the one master ini, kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang baru. Bukan kebahagiaan yang lama lagi. Bukan kebahagiaan yang kita rindukan selama di dunia ini. Bukan. Ya, kita tahu di dalam Matius pasal 5, ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena akan mereka mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan beroleh penghiburan. Dari mana? Dari Allah aja. Kalau mereka sudah punya rasa duka cita itu, bahwa kok selama ini saya kok fokusnya kok yang lain. Kenapa saya fokusnya kesenangan dunia ini? Kenapa saya fokusnya tentang ekonomi yang harusnya saya bisa tinggi, baru saya bisa bahagia. Tuhan, ternyata hati saya bangkrut sekali. Nggak pernah saya benar-benar bisa melihat Engkau dengan lebih jelas. Kalau kita punya duka cita yang benar, karena kita nggak dekat sama Tuhan, kata Tuhan apa? Berbahagialah. Kenapa? Karena saat itu juga, firman Tuhan bisa menghibur kita. Makanya kita akan punya kelemah lembutan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena apa? Karena akan memiliki bumi. Akan mewarisi segalanya. Kalau kita lemah lembut. Tapi kalau kita nggak lemah lembut, kita gampang terserang. Lihat, orang pada zaman itu, mentalitasnya benar-benar tergencet, terhimpit. Ya, mereka akan gampang terserang dengan sikap-sikap orang lain. Apalagi kalau tentang uang, waduh. Ya, begitu banyak mereka bisa sangat-sangat hancur hati mereka. Tapi kalau mereka lemah lembut, mereka punya hati yang tidak gampang terserang, terprotek. Karena apa? Firman Tuhan. Karena kebahagiaan yang baru yang mereka punya. Mereka jadi apa? Ya udah, Tuhan, selama ini ternyata saya bangkrut rohani, saya miskin di hadapan Engkau, bukan bangkrut materi, tapi ternyata saya jauh dari Engkau. Ya udah, Tuhan, saya tunduk, Tuhan, sama Engkau. Dan dengan demikian, orang akan punya kebahagiaan yang baru lagi apa? Orang akan makin lapar dan hauskan kebenaran. Kita tahu selanjutnya, kita jadi punya murah hati, kita jadi suci hatinya. Oke? Kabar baiknya adalah apa? Kebahagiaan yang baru ini dimulai dari tangga, yaitu apa? Kalau roh kita miskin di hadapan Tuhan. Kalau kita benar-benar rindu hanya Tuhan aja, udah itu aja. Kalau kita mengerti itu, kita akan punya kebahagiaan yang step-step selanjutnya. Pertanyaannya, apakah bisa dipuaskan oleh Tuhan? Kenapa? Karena kalau kita lihat di kondisi seperti itu, ya, bahkan kita kondisi seperti ini, ya, corona, ya, ada banyak hal yang mungkin kita jadi worry, ya, bisa nggak ya,
Ya, ekonomi kita terhimpit. Benar nggak kita bisa dipuaskan oleh Tuhan? Kita lihat, Yesaya 61 ayat 1-3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Ya, begitu banyak orang yang remuk hatinya saat itu. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ya, begitu banyak orang-orang yang tertawan hatinya, ya, mungkin terhimpit masa lalunya, mungkin banyak duka cita di masa kecilnya, di masa mudanya, dan itu sampai dewasa terbawa. Saya adalah orang-orang tawanan juga. Kenapa? Karena saya sendiri nggak punya rasa security, rasa aman di dalam Tuhan. Rasa security saya adalah dulu apa? Kalau saya dipuji orang. Kalau saya diterima orang. Kenapa? Karena saya dari kecil, saya tidak merasa diterima. Saya harus memenuhi ekspektasi orang, baru saya bisa bahagia. Saya tertawan. Saya remuk hatinya. Tapi Tuhan datang untuk apa? Moses, kamu bisa bebas. Saya punya kabar baik. Kamu akan punya kebahagiaan yang baru, yang tidak dipengaruhi oleh orang-orang lain, tidak dipengaruhi oleh keuangan kamu, tapi ini power-nya luar biasa. Kita lihat tulisan yang hijau ini, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Dulu orang Israel, kalau mereka berduka, mereka taruh abu di atas kepala. Itu tanda mereka berkabung sekali. Ya, begitu banyak kisah-kisah di Israel, ya, kabar-kabar sewaktu saya minggu lalu share tentang kisah Ezra sewaktu mereka Israel kawin campur, mereka berdosa sekali, lalu mereka berkabung, kasih abu di atas kepala. Tapi saat kita berduka akan dosa kita, berduka akan hubungan kita yang jauh dari Tuhan, lihat, Tuhan akan hibur kita, akan kasih perhiasan di atas kepala kita. Minyak untuk pesta ganti kain kabung, diganti semua kain kabungnya. Lalu nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Wow, ini benar-benar kondisi yang mau Tuhan ubahkan. Kebahagiaan yang baru yang akan mereka punya. Saya tahu, dosa itu tidak pernah menawarkan kepuasan. Memang dosa menawarkan kebahagiaan duniawi, tapi tidak pernah bisa memuaskan. Di sini ada satu quotes di sini oleh A.W. Tozer, "Man is bored because he is too big to be happy with that which sin is giving him." Ya. Pengertian saya adalah begini, manusia bisa bosan karena dia terlalu terkonsumsi untuk bahagia dengan dosanya. Ya, kita semua ditipu oleh iblis. Kenapa? Karena kita pikir, kalau kita punya itu, kita akan bahagia karena itu. Tapi apa? Setiap orang memiliki uang yang dia expect. Setelah dia memiliki itu, dia pun bosan lagi. Dia pun nggak pernah puas lagi. Terus dia harus cari lagi yang lain, yang bisa memuaskan hawa nafsunya. Dia mungkin cari pasangan. Dia cari apa? Tapi apa? Itu nggak akan pernah bisa memuaskan. Kenapa? Karena bukan kebahagiaan yang itu yang Tuhan tawarkan. Kalau kita selama ini, kita hanya expect harapkan hal tersebut, kita terkonsumsi itu terus, ya, kita tidak pernah bisa terpuaskan. Ya, jadi, lihat, selama ini kita bahagia karena apa? Bahagia karena teman kita puji kita? Saya berkali-kali pernah dipuji teman. Tapi setelah itu apa? Puas nggak? Enggak. Saya cari lagi, supaya saya bisa diterima lagi. Saya naikin akademik saya supaya saya bisa ranking 1. Puji saya. Habis itu apa? Nggak puas lagi. Cari lagi yang lain. Ya begitu terus-menerus. Ya kenapa? Kalau kita lihat di gambar ini waktu Hawa diberikan buah oleh iblis, oleh si ular itu. Ya, ular menawarkan apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mengerti, tahu yang baik dan yang jahat. Kamu akan seperti Allah. Ya, tapi apa? Setelah mereka makan buah itu, yang terjadi apa? Nggak puas juga mereka. Ya, mereka ditipu. Ya, begitu banyak hal di dunia ini atraktif buat kita. Ya, di sini ada satu gambar, ya, sebenarnya ini seorang wanita dewasa, ya, sebenarnya ini sudah grandma. Ya, tetapi di masa grandma dia masih suka Barbie, ya, masih mainin Barbie itu seperti layaknya anak-anak teens, anak-anak kecil, ya.
Dan dia terobsesi karena itu. Ya kita bayangkan ya, kalau kita ngelihat seperti itu, sepertinya nggak cocok kok. Wanita sedewasa itu masih main Barbie. Sama kayak kita, ya. Seharusnya itu nggak cocok. Kalau wanita dewasa harusnya dipuaskannya bukan dengan Barbie. Tapi dia kok kayaknya seneng banget dengan Barbie. Seperti itulah kita bisa ditipu dalam analogi ini. Ya, sebenarnya Tuhan mau menawarkan hal yang satisfaction yang luar biasa dari kemurahan dia, tetapi kita seperti ditipu. Kalau saya punya rumah, saya akan puas. Kalau saya punya kerjaan yang begini, saya akan puas. Kalau saya punya hal seperti ini dalam hidup saya, kalau saya punya pasangan, saya akan puas. Oke? Kita tidak pernah dipuaskan oleh demikian. Nah, ini adalah grafiknya ya. Uang, kesenangan, kenyamanan, keinginan. Ya, keinginan-keinginan itu waktu dibuahi terus, akhirnya kita dosa. Kenapa dosa? Bukan tentang perbuatannya. Karena keinginan kita tidak tepat terhadap Kristus. Tidak tepat, utuh untuk Kristus. Kita pengen ada Tuhan yang lain, seperti Israel, Allah-Allah lain. Itu yang mereka cari. Ya, tapi di sini, sehingga mereka akhirnya yang terjadi adalah apa? Sengsara, remuk hatinya, tertawan hatinya, terpenjara jiwanya, berkabung, lalu semangatnya pudar. Lihat, 600 tahun, 700 tahun setelah mereka sembah berhala, yang ada mereka apa? Setelah zaman Yesus, tetap juga sengsara, tetap juga remuk hati, tetap juga tertawan, tetap juga semangatnya pudar. Makanya mereka datang ke Yesus, Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu di Kisah Para Rasul 1. Kenapa? Karena mereka tetap, kita akan bisa terpuaskan kalau ekonomi kita bagus. Ya, tapi di sini, Yesus dan kerajaannya hadir kepada orang-orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka, supaya apa? Supaya mereka memiliki kerajaan Allah, dihibur Allah, mewarisi segalanya, dipuaskan Allah, beroleh kemurahan, melihat Tuhan, dan dijadikan anak Allah. Wow, itu adalah yang Yesus tawarkan. Makanya kita harus lihat, jangan kita ke false master, ya, ke Tuhan yang palsu. Kita harus lihat ke the real master, Yesus dan kerajaannya. The only one master for our heart, satu-satunya Tuhan untuk hati kita adalah harusnya Yesus saja. Ya, di Pengkhotbah 3:11 dikatakan apa? Dia telah ciptakan kekekalan dalam hati manusia. Ya, hati kita ini didesain sama Tuhan, sebenarnya hanya bisa diisi dengan kekekalan. Jangan isi dengan yang lain. Kalau isi dengan yang lain, itu nggak akan pernah memuaskan kita. Saya ada satu quotes, the only one who can truly satisfy the human heart is the one who made it. Ya, kita hanya bisa benar-benar dipuaskan oleh orang, oleh sesuatu, oleh sesosok yang menciptakan hati kita. Yaitu siapa? Tuhan. Pribadinya saja yang kita kejar, bukan yang lain. Kadang-kadang kita ditipu iblis, kita mau kejar blessing-nya terutama, bukan pribadinya. Ya, untuk poin satu ini, untuk kebahagiaan yang baru yang Tuhan tawarkan, coba cek hati kita. Bener nggak? Setiap hari, kita mau ke Kristusnya. Atau kita ke yang lainnya. One thing is needed. The Word of God. Kristus sebagai pribadi yang mengasihi kita. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita rindukan. Poin saya yang kedua. Poin saya yang terakhir. Kebiasaan yang baru. Waktu kita punya One Master, gimana supaya kita bisa benar-benar bisa menghidupi One Master ini? Kebiasaan kita harus punya kebiasaan yang baru. Kita lihat Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Poin saya adalah, kebiasaan yang baru itu ditentukan oleh apa? Apa yang dilihat.
Saya pernah waktu SD main sama kakak saya sama abang saya di mobil ya. Dalam perjalanan itu kita main, coba cari yuk mobil yang warna merah. Di kebiasaan saya dalam perjalanan, biasanya saya senang melihat mobil-mobil yang unik, mobil-mobil yang keren. Tapi karena ada game itu, tiba-tiba saya fokus adalah apa? Yang warna merah aja. Kita hitungin. Karena siapa yang hitungnya paling banyak mobil merahnya dapat kita lihat, itu yang menang. Oh, tiba-tiba ada mau mobil Mercy, mau mobil apa ya saat itu ya, yang kelihatan keren. Saya nggak peduli lagi. Saya nggak fokus lagi. Yang saya fokus adalah mobil warna merah. Kalau kita lihat mobil warna merah, kayak langsung rebutan. Wah, langsung. Saya dapat hitung itu. Oke, tapi mobil yang lain, kita nggak fokus. Mau itu bagusnya luar biasa, itu mau keinginan kita, nggak fokus. Dan itulah apa yang mau kita lihat, itu akan menentukan kesehatan jiwa kita. Kenapa? Karena Tuhan tadi bilang, kalau mata kita baik, teranglah seluruh jiwa kita. Jadi kalau mata kita itu fokus terhadap harta yang di surga, mata kita setiap hari itu pengen lihat, waktu kerja, kita kerja buat harta di surga atau buat harta di bumi aja. Kalau kita waktu kerja, kita hanya fokus untuk pundi-pundi kita aja, itu akan membuat gelaplah seluruh jiwa kita. Ya. Yesus bisa pastikan bahwa apa? Kita makin fokus ke situ, harta di bumi, jiwa kita ini makin korupsi, artinya makin rusak, jiwa kita ini makin khawatir, jiwa kita ini makin bernafsu, akhirnya apa? Seluruh jiwa gelap. Kalau seluruh jiwa udah gelap, tubuh kita pun akan gelap juga. Tidak ada lagi pengharapan. Tapi kalau waktu kita kerja, waktu kita bangun persahabatan, waktu kita ingin melayani, tapi apa? Kita fokusnya harta di surga. Bahkan orang melayani pun belum tentu fokusnya harta di surga. Masih harta di bumi. Contohnya apa? Ingin dapat recognition. Ingin mendapat anggapan dari orang-orang. Berarti dia masih harapkan harta yang di bumi. Kalau dia bersahabat, dia pengen, karena bersahabat, karena dia baik, pengen orang juga baik sama dia, berarti masih harapan harta di bumi. Bukan harta di surga. Kenapa? Karena matanya masih lihat, mana nih reward yang di bumi harusnya saya dapat dong. Harusnya teman saya balas balik dong kebaikan saya. Tapi kalau kita fokus harta di surga, mata kita nggak seperti itu. Kita senang. Tuhan, saya bekerja. Tuhan, saya rajin. Karena apa? Saya mengasihi Engkau, Tuhan. Saya di Bible, saya lihat seperti ini. Saya mau bekerja, Tuhan, buat Engkau. Tuhan, saya bangun persahabatan, Tuhan. Tapi saya bangun persahabatan karena saya mengerti kasih Engkau, Tuhan. Saya mau love orang-orang, Tuhan. Mau orang mau kayak gimana pun, harta saya mengarah ke surga. Apa yang mau kita lihat di setiap hari, itu akan menentukan kesehatan jiwa kita juga. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini. Matius 6 ayat 25. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sekarang Tuhan atur, mata kita ini kebiasaannya apa? Kita prioritaskan yang mana? Ya, jadi kebiasaan yang kita ubah adalah yang pertama apa? Apa yang dilihat? Itu benar-benar harta yang di bumi atau harta yang di surga? Kita pengen lihat hal-hal yang indah-indah aja yang di bumi, atau kita benar-benar lihat keindahan yang rohani? Oke? Nah, di sini mari kita lebih detail lagi. Dikatakan hidup lebih penting daripada makanan dibandingkan hidup sama makanan. Ya, pernah saya juga sharing tentang ini. Mari kita dalami lagi tentang prioritas kita. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Jadi apa? Kalau mata kita fokus sama harta yang di surga, yang pertama yang kita fokuskan itu adalah tentang hidup. Tentang hidup itu adalah tentang apa? Hubungan. Kenapa? Karena waktu Tuhan sama Adam pertama kali, yang dia fokuskan adalah hubungannya. Sewaktu Adam dan Hawa lebih suka sama keinginannya yang digoda, putuslah hubungan itu dengan Tuhan. That's why life is all about relationship sama Tuhan dan mengasihi sesama. Makanya coba kita lihat prioritas kita. Yang pertama yang kita pengen lihat ya, untuk harta di surga ya, benar nggak sih kita setiap hari pengen cinta firman-Nya? Benar nggak sih kalau saya udah punya istri, saya benar-benar mau mengasihi istri saya seperti apa Tuhan mengasihi jemaat? Benar nggak sih saya mengasihi keluarga saya? Begitu bangun pagi, harta di surga, oke, saya mau cinta firman, saya mau love, saya mau
punya jadwal yang benar. Saya pengen punya jadwal mengasihi orang juga. Waktu saya nanti kerja, saya juga pengen bisa love orang. Waktu saya pergi, waktu saya di rumah aja, work from home, saya pengen online. Kenapa? Karena hubungan adalah yang saya prioritaskan. Baru hidup lebih penting daripada makanan. Ya, cari makan harus gimana? Harus kerja. Ya, makanya apa? Kita rajin kerja. Kita kerja keras, kita makin kreatif. Ya, kita kerjakan tugas kita. Ya, buat yang usaha, kita bangun koneksi usaha kita. Ya, buat yang kuliah, buat yang sekolah, rajin belajar, ada jadwalnya. Oke, nah, jadi hidup sama makanan itu harus lebih penting hidup. Ya, itu akan terlihat dari intensitas kita, dari fokusnya kita. Kalau orang lebih fokusin yang nomor 2, biasanya, that's why kenapa banyak orang Kristen hubungannya rusak. Banyak Kristen gara-gara harta, hubungan suami istri rusak. Hubungan dalam keluarga besar rusak. Gara-gara apa? Warisan. Kenapa? Karena prioritasnya nggak benar. Harusnya hidup lebih penting daripada makanan. Kalau kebalik, kacau semuanya. Ya, anak kuliah, belajar, worry, tapi apa? Nggak pernah cinta firman, nggak pernah mengasihi orang lain. Itu pun nggak akan puas dalam hidupnya. Oke, jangan salah prioritasnya, jangan salah urutannya. Lalu tubuh, ya, setelah makanan baru kita prioritasnya selanjutnya tubuh. Apa itu tubuh? Ini adalah tentang bagaimana kita mau mencukupi nutrisi yang sehat. Lihat makanan kita. Ini kebanyakan kita makan micinnya atau makanan yang bergizi. Ya, vitamin kita gimana? Ya, protein kita bagaimana? Oke, itu perhatikan. Jangan yang penting asal makan aja. Ya, kalaupun kita sekarang lagi kekurangan, oke, apa yang bisa kita belilah untuk nutrisi yang sehat. Setelah itu apa? Istirahat yang cukup, tidur. Banyak orang-orang tidurnya nggak benar. Kurang tidur. Kenapa? Karena biasanya kalah sama pakaian. Ini adalah yang melengkapi. Ya, kalah sama hobi kita. Ya, jadi bukannya kita juga tidak bisa menghidupi hobi kita, nggak bisa rekreasi, nggak bisa bermain. Itu penting juga. Tapi jangan sampai prioritasnya kalah sama yang prioritas tubuh. Begitu banyak orang yang nggak puas hidupnya, karena apa? Karena mereka lebih pentingin bermain, rekreasi, hobi, daripada apa? Olahraga, istirahat yang cukup, nutrisi. Ya, karena mereka kesenangan mereka habiskan. Supaya apa? Supaya mereka happy. Tapi apa? Kalau tubuh mereka nggak sehat, mereka nggak bisa happy juga. Oke, jadi wisdom ini Tuhan kasih. Supaya apa? Supaya jangan kebolak-balik. Ya, hidup duluan, hubungan duluan, ya, kita lihat intensitas kita, fokus kita. Baru tentang makanan, tentang kerjaan kita. Baru setelah itu kita fokus tentang tubuh kita. Jangan sampai tubuh kita nggak pernah perhatikan. Baru kita lakukan juga hobi kita. Ya, baru kita pikirin, oke, saya mau main game, nggak apa-apa main game, bukan dosa. Tapi kalau itu berdosa, kalau apa? Protes kita kebalik-balik. Ya, kok main game lebih utama daripada belajarnya? Kok main game lebih utama daripada mencintai firman-Nya? Ya, jangan kebalik-balik. Kalau kita kebalik-balik, itu membuat kita punya tuan-tuan yang lain, dan akhirnya hidup kita nggak balance, dan akhirnya hidup kita selalu didominasi oleh tuan yang lain, dan kita makin suffer. Amin. Jadi akhir khotbah saya, itu yang saya mau bagikan. Ya, hidup mengabdi pada Tuhan yang satu. Mari kita memiliki perspektif kebahagiaan kerajaan Allah. Mari hati kita hanya mau dipenuhi oleh yang dari Tuhan aja, oleh yang dari firman aja. Ya, dan yang kedua, mari kebiasaan kita punya kebiasaan yang baru. Yaitu apa? Setiap harinya, apa yang saya mau lihat? Apa yang kita mau fokuskan? Lalu prioritas kita, bisa nggak kita atur lagi, supaya apa? Hidup dan hubungan justru itu yang lebih kita tulis duluan, baru kita lihat kerjaan kita, baru kita lihat tubuh kita, baru kita lihat tentang hobi dan enjoyment yang kita bisa hidupi juga. Tidak ada yang salah dengan enjoyment, tapi prioritas akan menentukan bagaimana kita menyembah the one master atau enggak. Semoga ini membantu kita, memberkati kita, dan kita bisa hidup untuk mengabdi pada Tuhan yang satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.